Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam membawa pisau. Dari bunyi sambutan salam nampaknya telah banyak yang puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu tadi hanya sekedar membalas pantun Pak Sekda. Karena kata orang pantun mesti berbalas, maka disebut dengan berbalas pantun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 50 Kota, hadirin hadirat muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu keluarga besar ASN Kabupaten 50 Kota yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi Pak Sekda ada menyinggung sedikit tentang ASN. Kalau ada orang sama-sama ganteng, sama-sama kaya, sama-sama S3, mau meminang anak gadis, tapi yang satu ASN, yang satu tidak, kira-kira yang diterima yang ASN atau yang tidak? ASN. Begitulah hebatnya ASN. Gimana kabar anak ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah selesai kuliahnya, IP-nya 4, berprestasi, kemarin menjadi pelajar terbaik. Tapi kenapa Bu? Belum ASN. ASN seolah-olah menjadi cita-cita tertinggi orang tua. Ustaz kok tahu? Ama ambo itu. Ambo disuruhnya ikut tes, mesti jadi PNS. Dulu ustaz-ustaz, buya-buya awak berceramah bahwa kalau manusia iko mati, maka sadonya putui. Tapi ada 3 nan tetap mengalir. Nang pertama sedekah jariah, nang kedua ilmu yang bermanfaat, nang ketiga anak nan soleh. Ada cik lain ASN. Yang mati gajinya mengalir. Itulah mau ke ibu-ibu kau ingin balaki ASN. Tidak putuinya dengan kematian. Jadi ASN itu adalah nikmat yang besar. Tapi yang tahu menghargai nikmat ASN itu siapa? Orang nan ikut berkali-kali indak lulus. Orang yang ikut tes, lulus, punya gaji pokok, dapat uang tunjangan, dapat uang SPPD, dapat gaji 13, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang. Maka dia tidak merasa ASN ini sebagai nikmat yang besar. Maka kalau orang yang tidak ASN itu menyebut alhamdulillahnya 33 kali, maka ASN mesti sampai 33 kali. Nyo mesti lebih banyak. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapat nikmat ASN ini. Maka sebagai syukur kepada Allah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adapun ambo ASN ikut tes NIP ambo 1977 058 balik, ujungnya lupa pula. Tahun 2008 ambo ikut tes PNS dosen, 2009 balik keluar karena satu dan lain hal. Tapi menjadi PNS ASN adalah sesuatu bagi ambo pengabdian kepada negara. Tapi bukan berarti saya sudah keluar dari PNS ASN ambo tidak mengabdi. Ruang pengabdian yang lebih luas. Yang jelas ambo selama PNS ASN tidak pernah melanggar disiplin. Ambo ASN di Fakultas Usuluddin. Jumlah dosennya 60 kurang. Setiap semester dosen melaporkan mengajar
Tri Bakti dosen, kemudian penelitian, kemudian penunjang. Dan Ambo tidak pernah ketinggalan laporan. Setiap laporan beban kinerja dosen BKD setiap 6 bulan sekali, Ambo dosen yang pertama menyetorkan. Ustadz tahu dari mana? Sebab nampak Ambo di daftar. Yang pertama menyetor Abdul Somad. Masalah mengurus kenaikan pangkat, itu juga Ambo masuk pakai ijazah S2, maka golongan 3B. Sesudah itu naik 3C, sesudah itu naik 3D. Waktu mengurus 3D, di antara kawan-kawan ambunan petamu 3D. Pas mau mengurus ke ampe A, mentok. Kata bagian kepegawaian, Ustadz tidak bisa ampe A sebelum doktor. Ambo pun mendaftar doktor, selesai doktor, awak pun ndak lu PNS lain. Jadi semua syarat itu Ambo penuhi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Masalah absen mengajar, walaupun Ambo sibuk ceramah, tapi mengajar tetap. Masalah absen di kelas tetap. Nah ini, jadi kalau Ambo nanti berceramah mengatakan tentang disiplin, lalu terlintas di hati ASN, apa Ustadz Somad kau cerita disiplin? Ini kan ndak ASN. Ambo ASN pernah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini awak sudah sampai tanggal 22 Sya'ban. Insya Allah tanggal 29 Sya'ban semua saksi tersumpah dari Sabang sampai Papua yang disumpah oleh Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, wallahi tallahi billahi, dan orangnya diperiksa secara fisik dan mental sehat, maka mereka menengok, mengintip anak bulan. Bulan itu kalau nyebule namanya badar, kalau bulan sabit namanya hilal. Yang ingin diintai pada tanggal 29 itu nanti adalah hilal. Maka kalau ada ibu-ibu nama suaminya hilal, jangan diagi keluar, sebab ini sedang dicari orang. Teropongnya kalau di Pekanbaru dipasang di Jalan Sudirman, di gedung nan paling tertinggi di lantai atas dipasang orang tu teropong. Harago teropong iko 50 juta. Sejak di Bali sampai kini alun pernah mancaliat anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk-pucuk sawit aja. Dipasang sekali lagi asok. Adolo nama membuat update status dipasang, dibuatnya komen di atas. Gaji 13 sudah kelihatan. Karena dalam hadis Nabi disahwi sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu setelah melihat anak bulan. Maka lembaga itu disebut dengan Badan Hisab dan Ru'yah Muhammadiyah, organisasi sosial kemasyarakatan agama, memakai metode hisab. Ilmu hisab adalah ilmu falak, ilmu astronomi. Untuk mendukung dipakai dua-duanya, maka namanya ilmu hisab, dan di Kementerian Agama Badan Hisab dan Ru'yah. Nah, setelah mereka bersidang, bersaksilah 2 orang saksi yang melihat tadi, maka Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah, Persatuan Islam Persis, Al-Jamiatul Wasliyah, Matla'ul Anwar bersidang, namanya sidang itsbat, menetapkan 1 Ramadan. Biasanya penampakan hilal itu sore, petang, malam diumumkan, maka malam itu sudah dianggap sebagai malam bulan suci Ramadan. Karena kalau Januari, Februari, Maret, April itu pertukarannya jam 2 malam.
malam tahun baru. Tapi kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal itu awal kalendernya di waktu maghrib. Ambo pribadi tidak mengajak kita untuk membeli teropong, bukan itu maksudnya. Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri. Ulil amri alim ulama. Saya tidak mau taat kepada ulil amri. Siapa lagi yang awak taati? Ulil amri ulama awak, itulah yang awak taati, yang dilegalisir oleh Kementerian Agama. Adapun proses bagaimana mereka menghitung dan menilai serta melihat anak bulan itu berat. Jadi kata orang di Kementerian Agama, bagian Badan Hisab dan Ruqyah, menghitung berapa derajat, bagaimana cara menengok bulan, ini berat, biar kami aja. Jadi awak tinggal mengikuti aja. Kadang kita ini semuanya mau ikut campur urusan orang. Tapi pas naik pesawat, dia tidak pernah maklum. Iya Pak, tadilah Pak Sawi akan, sedangkan Ambo bertahan situ sampai akan sholat Jumat. Kita doakan Pak Sekda panjang umur, sehat badan, barokah insyaallah. Awak kalau naik pesawat ke Jakarta kan tidak pernah awak ketuk pintu pilot itu, bertanya, pilot iko remnya di mana, gasnya, minyaknya apa. Kita kan percaya saja sama pilot. Lalu kenapa masalah bulan puasa ini kita tidak percaya, lalu mau menengok berapa derajat, bulannya nampak apa tak nampak? Percayakan saja sudah. Jadi nanti kalau sudah diumumkan bahwa besok berpuasa, maka ikut sajalah berpuasa. Nah, menjelang masuk ke dalam bulan suci Ramadan itu apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, persiapkanlah ilmu. Ilmunya apa? Yang rajin membaca, beli fikih puasa, tanya jawab puasa. Di internet ada Pak Ustadz? Oh ada, tinggal buka aja situ. Buat di Google, www.google.com. Tulis di situ fikih puasa, tanya jawab puasa Abdul Somad. Awak coba ya, ada tak? Tanya jawab puasa Abdul Somad. Enter. Habis lo pakai 30 fatwa Ramadan Abdul Somad. Aduh. Yang mau dicetak boleh, bagikan ke masjid-masjid silakan. Kalau di sampulnya kami buat coblos nomor sekian, jangan. Cetak, bagikan. Ini bagus. Di situ ambo bahas dari mulai kumur-kumur, suntik, bersahur, apakah niat sahur itu sekali saja atau tiap malam. 30 tanya jawab seputar Ramadan. Dalam bentuk PDF boleh dilihat. Nah ini ilmu. Karena kalau kita tidak punya ilmu, segala sesuatunya. La ilaha illallah itu penting. Tapi di pangkal la ilaha illallah ada namanya fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Adapun iman yang diundang dalam acara Ramadan itu tidak ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, semua manusia ikut. Tapi dalam Ramadan itu coba awak calia ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman saja. Yang hadir nanti dalam acara tausiah Ustaz Abdul Somad adalah ASN saja. Tiba-tiba nanda ASN masuk. Oh enggak bisa, di stop sama Pak Satpol PP. Itu aku tagak orang dari pintu. Nah itu juga untuk nan puasa itu ayatnya jale. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana awak memperbaiki iman awak? Apa ambo
orang beriman, amma ambo orang beriman, ambo lahir di 50 kota kabupaten orang beriman, nggak akan mungkin ambo tidak beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang waktu berzina itu imannya keluar. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang nan minum khamar, mabuk, sakau, narkoba itu imannya keluar. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri itu waktunya mencuri imannya keluar. Lapeh iman dari badan. Hadis itu diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Datanglah muridnya namanya Ikrimah. Ayun za'ul iman. Apakah iman itu bisa keluar dari badan awak? Abdullah bin Abbas indak menjawab dengan kata-kata wasyabbaka baina asabihi. Jari jemarinya ini jalankan, summa naza'ahu dilapehkannya. Hakadha yunza'ul iman. Bantu ikolah iman talapeh dari badan awak. Hina taba, ketika orang iko bertobat, ada waktu bertobat imannya masuk lagi ke dalam. Maka diajarkanlah awak taubat nasuha. Nasuha artinya menyaring madu. Ambo kebetulan dibawa dek pengusaha madu untuk membuktikan bahwa madunya asli. Kecek orang madu asli itu tandanya kalau dibawa pulang ke rumah bini awak mengamuk. Dibawa mereka lah hambo ke hutan memanen madu. Tinggi pokok kayu 50 meter. Dinaikkan tali kateh pakai batu. Sesudah itu ditarik pakai tali pancing. Kemudian naiklah tali tadi kateh. Hurang pun naik kateh. Lalu nyepotong sarang madu tadi. Sesudah itu jatuhlah sarang lebah tadi ke bawah. Ditampung. Bacampur di situ ada lebahnya, ada anak lebahnya, ada sarang lilitnya, ada kayunya, menyaring yang kotor-kotor sehingga keluar madu yang asli. Bahasa Arabnya namanya nasuha. Maka disabit dengan taubat nasuha. Beko kalau ada orang bertanya, kecek buya-buya awak kalau sebelum puasa awak taubat nasuha. Yo, apa arti nasuha? Entah belum somat patang cerita madunya. Ba'a menyaring sampahnya, sarangnya, lilitnya, anaknya, kulit kayunya, daun-daunnya hilang sadonya sehingga nan tersaring tinggal madu nan barasiah. Itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Sebab awak kau banyak silap salah dan dosa. Maka sebelum puasa, orang sebelum taubat nasuha itu maka ada disabit dengan mandi taubat. Maka buya-buya awak zaman dulu sebelum bulan puasa dibawanya masyarakat itu mandi taubat. Cuma waktu itu alun ada sampo, deterjen, belum ada sabun, maka diambillah limau, segala limau, limau nipis, limau puri, limau, maka dimasak ke dalam periuk tanah, diambil itu mayang pinang dengan daun-daun dicampur, digosokkan ke kulit. Maka dibuat acara orang zaman dulu namanya balimau. Orang di luar Sumatera tidak tahu balimau, limau jeruk, acara berjeruk. Maka mesti pakai limau. Ternyata kini baru ambo lihat di TV. Gunakanlah sari limau. Dia akan menanggalkan segala molekul-molekul yang menggumpal di depan permukaan kulit Anda. Jadi orang kini kok bahasanya lembut padahal artinya sama, daki. Jadi asal carito mandi balimau sebelum bulan puasa itu adalah mandi taubat. Lalu mengapa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengharamkan balimau? Mandinya tidak salah, limaunya pun tidak salah. Nan salahnya apa? Baduo dia teban. Sebelum mandi itu bonceng-bonceng. Mandinya biasa. Masalahnya mandi pakai keyboard pula. Jadi yang dibuat oleh Majelis Ulama kok sudah tepat supaya jangan sampai iko menjadi ajang perbuatan maksiat. Yang ingin ambo jalehkan bahwa
nenek moyang awak dulu indak salah. Kenapa mereka mesti mandi? Sebab zaman itu ndak ada AC yang menyedot bau orang. Bayangkan kalau orang di sore Ramadan artinya hujan nak, hujan yang sejenak turun membersihkan debu-debu yang ada di permukaan daun. Kita pun masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Malam itu mulailah solat yang pertama dilaksanakan setelah isya, namanya tarawih. Sesudah 2 rakaat tagak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tagak, Allahu Akbar. Tapi sesudah 4 rakaat duduk istirahat. Manga ada duduk istirahat? Sebab tagaknya lama, ayatnya panjang, mengajar khatam Quran dalam sembahyang. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwihah. Ampe rakaat tarwihah, ampe rakaat tarwihah, ampe rakaat tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Kalau 3 ampe kali namanya tarawih. Tarawih artinya solat yang ada duduk istirahat. Oh, jadi tarawih itu artinya solat yang ada duduk istirahatnya, Bu ya? Yo. Manga di masjid kami ndak ada duduk istirahat sebab ayatnya inna a'toina. Nabi sholat tarawih sampai hatta tatafattara qadamahu, bengkak kakinya. Baca sampai bengkak kaki, ambo pernah jo kaki sampai bengkak. Waktu naik pesawat dari Jakarta ke Papua. Bayangkan bara lamo Nabi tegak sampai darah turun ke ujung kaki, bengkak. Pada zaman Abu Bakar Siddiq ndak talok sampai kaki bengkak, maka dipersingkat saja, diangkat imamnya namanya Ubay bin Ka'ab, 1 malam 1 juz. Zaman Nabi SAW 8 rakaat tapi ayatnya panjang. Pada masa Umar bin Khattab ayatnya dipersingkat, rakaatnya diperbanyak menjadi 20 tambah witir 23 rakaat. Maka kata Syekh Atiyah Sokar, Mufti Al-Azhar Kairo Mesir, kalau ayatnya panjang rakaatnya ketek, tapi kalau ayatnya pendek rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Ayatnya ketek, rakaatnya pendek, dapat dua-duanya. Lalu kemudian sholat tarawih malam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ketika selesai 2 rakaat, 4 rakaat, orang Makkah itu waktu istirahat itu tawaf. Tawaf ringan untuk istirahat meluruskan urat-urat kaki. Orang Madinah menambah 2 rakaat pendek. Ada yang baca Quran, ada yang bertasbih. Itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Kata Syekh Atiyah Sokar, itu dalilnya boleh bertasbih di sela-sela, di celah-celah, karena waktu istirahat orang di Makkah dulu ada yang tawaf, yang tak tawaf baca Quran, ada yang bertasbih, bertahmid. Tak usah berkelahi gara-gara itu. Hanya saja kebetulan Buya Ketua Majelis Ulama Indonesia, alangkah baiknya kalau diseragamkan bacaan di musola, di surau, di masjid, karena banyak bilal-bilal. Karena setahun sekali bacaan yang tahun lalunya lupa, bacaan yang kini inyo ndak inget. Akhirnya bunyi tasbihnya macam-macam. Ujung-ujungnya aja nanti cabut. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Kita perbaiki. Lalu kemudian selesai sholat tarawih, sholat witir. Selesai sholat witir, biasanya tadarus. Tadarus, maka siapkanlah Al-Quran. Nanti balik pengajian, singgah ke toko buku, tengok-tengok Quran. Tengok Quran ketek, ringan, tapi mato ndak jale.
Quran nan gadang terserah. Download juga boleh di Play Store. Ada yang bagus namanya aplikasi Qoro'a, Q-A-R-A-A. Ada cara baca, bisa juga menghafal, ada tajwidnya. Oh, jangan-jangan Ustaz Somad kok menggalih kok. Enggak. Ambo tidak dapat persen apapun dari Qoro'a. Tapi ini punya sahabat-sahabat kita bagus untuk belajar Al-Quran. Kalau di luar Ramadan, baca Quran, baca tafsir, baca terjemah. Tapi di Ramadan lebih pada memperbanyak bacaan. Imam Malik bin Anas biasanya membaca kitab Muwatta. Tapi kalau di bulan Ramadan kitab Muwatta ditutup, Imam Malik banyak menghatamkan Al-Quran. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari, kalau bulan Ramadan dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tapi saya tak ingin gara-gara ini lalu ASN Pemda tak masuk kantor. Kenapa tak masuk? Menghatamkan Quran di rumah. Karena bekerja juga adalah ibadah. Sebetulnya kalau kita baca 2 lembar sesudah subuh, 2 lembar sesudah zuhur, 2 lembar sesudah asar, 2 lembar sesudah maghrib, 2 lembar setelah isya, itu sudah 1 juz. 1 bulan insya Allah khatam. Istiqomah saja 2 lembar. Biar sedikit tapi istiqomah berkelanjutan. Itu lebih baik daripada sekali duduk 1 juz. Wal awwal wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Maka duduk, habis sholat tarawih, jangan keluar masjid. Usahakan 1 lingkaran 10 orang, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Kalau belajar sendiri tadrus. Tapi kalau belajar berdua tadarus. Ambo membaca, angku mendengar. Kamu membaca, saya mendengar. Namanya tadarus, musyarakah, saling berbagi. Siapa yang pertama membaca? Adik kami menghormati Ustaz Somad. Ustaz dulu. Kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la. Apa kau ya? Kok ada makharijul hurufnya, ada matnya. Alif lam mim. Zalikal, bukan za. Zalikal kitabu la raiba fih. Biasa orang kalau ditegur bangkit emosinya mengamuk. Berani kalian menegur saya. Tak tahu kalian saya ini siapa. Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan lagi. Buya, kalau masalah lamu di Arab, unto lebih lamu. Karena tadarus bukan mau musabakoh. Tadarus nih kita pun kadang tak sadar kalau kita salah. Orang yang berada di dapur dia tak tahu kalau tabung gas itu bocor, dia menghirup gas karena dia sudah lama di situ. Yang tahu bahwa di dapur itu ada tabung gas bocor adalah orang luar yang masuk ke dalam mencium. Maka ketika tadarus kita sedang menghilangkan keegoan, kesombongan, keakuan. Saya di kantor, tapi di masjid kita sama hamba Allah. Tadarus, lembutkan hati. Kadang banyak orang tadarus ini Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la. Begitu ditegur 3 kali dalam hati, waang beko 4 kali mau tegur. Itu namanya bukan tadarus, itu namanya berbalas kritik. Selesai balik ke rumah, matikan lampu, matikan handphone, matikan TV, tidur. Yang biasanya sampai jam 12, karena nanti malam akan sholat tahajud. Maka kalau selesai tarawih, witir, baca Quran jam 10, jam sebalik, jam 2 balik, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam tidur, maka bangun untuk tahajud. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Karena sesungguhnya dalam sahur ada barokah. Apa barokah sahur? Membiasakan diri tahajud malam. Biasanya barek tahajud malam. Maka pada bulan Ramadan pasti orang bangun malam.
Kenapa bangun malam? Karena mau makan. Kalau tak makan, besok kelaparan. Dia pasti bangun malam. Sempatkan tahajud. Selama ini catatannya kalau bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Bangun malam, tahajud. Bangun malam, makan sahur. Dari jam sampai pertama sholat malam, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, kalau habis tarawih tadi tidak witir, maka witirnya tengah malam. Tapi kalau habis tarawih tadi sudah witir, maka jangan witir lagi malam. La witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Witir itu artinya ganjil, 3. Habis tarawih 3, malam ditambahnya oleh 3. 3 tambah 3 6, tidak witir lagi. Maka pilih antara 2. Maka nanti ibu bapak kalau nampak habis tarawih orang pulang, awak husnuzon, berarti nyo pulang witirnya tengah malam. Walaupun indak sadonan pulang itu ingin witir. Mana tahu anak awak bertanya, mama, mama, papa, ayah, itu makanya pulang. Inyo ingin witir tengah malam. Daripada awak duduk ada kolak 2 mangkuk menunggu di rumah. Lalu kemudian setelah itu makan sahur. Tasaharu, bersahurlah. Karena di dalam sahur banyak barokah-barokah. Apa barokah sahur? Fisiknya badan kuat, jangan sampai tidak makan sahur. Ini banyak ibu-ibu tak makan sahur. Sesudah makanan siap semua, kata suaminya, mama nggak makan? Enggak. Terus besok kan nanti nggak kuat besok puasanya, air putih aja. Rupanya lah 2 piring di dapur. Makan sahur kata Nabi, kalau tidak mau makan jur'atan minal ma', walaupun hanya seteguk air. Lalu kemudian awak pun makan. Setelah makan, menunggu azan subuh berkumandang, paling rancak membaca istighfar. Dalilnya, wabil asharihum yastaghfirun, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Istighfar paling tinggi, paling pendek astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahalazim. Lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, payah kami mencatatnya Bu ya, panjang banget. Tulis di Google Sayyidul Istighfar. Tulis di situ Sayyidul Istighfar, enter, keluar, langsung print, cetak, tempel di dakek kompor. Masak 2 kali, masak sahur, masak buko, masak sahur, masak buko. Insya Allah 10 hari inge. Ndak juga inge, cabui, baka, masukkan ke kopi. Insya Allah TBC. Nah, lalu kemudian sholat subuhnya orang sahur pasti ke masjid. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Dan biasanya di masjid awak ada kultum pengajian subuh. Khusus hari Sabtu, hari Ahad, jangan keluar masjid sesudah subuh, tapi sampaikan waktu syuruk, sholat isyraq. Namo wakatunya syuruk, namo sholatnya isyraq. Wakatunya mudah saja. Maghrib jambara di Payakumbuh. Waktu sholat 50 kota. Waktu sholat Payakumbuh. Sebenarnya ambo ingin mencari waktu Jumat ke jambara. Waktu sholat Payakumbuh 2 baleh 2 ampek zuhur. Maghribnya 8 baleh 27. Maka awak duduk di masjid sampai jam 6.27. Jam 6.27 sholat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang sholat subuh berjamaah duduk berzikir mengingat Allah,
sampai terbit matahari. Jam 6.27 inya salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala haji dan umrah. Hadisnya hasan dalam Sunan Tirmizi. Tamah. Ambo ndak umrah lah 2 tahun. Kini pun ambo ndak berani umrah. Ambo danga kawan nan pai umrah. Wa kawa umrah awak. Alun pai sekali cucu. Sampai ke Madinah cucu lain. Ke Makkah cucu. Masuk hotel cucu. Pulang cucu. Balik ke Siko udahlah ambo pesek. Bagi yang sanggup, bagi kita yang tak sanggup ke saat suci Makkah, maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir niat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Lalu kemudian awak pun berangkat ke kantor dalam keadaan semangat. Puasa tidak merubah etos kerja. Ini banyak orang berangkat ke kantor semangatnya 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bulan puasa bukan bulan berlemas-lemasan. Perang Badar tanggal 17 Ramadan, bulan Ramadan, sahabat Nabi berperang. Di Mesir ada kota namanya Sittah Oktober yang direbut dari tentara Israel, disebut dengan 10 Ramadan. Kota itu diberi nama 10 Ramadan. Tariq bin Ziyad membebaskan Andalusia, Spanyol, menyeberang dari Maroko, merebut Spanyol, bulan suci Ramadan. 17 Agustus 1945 jatuh pada bulan suci Ramadan, bulan jihad. Tapi gak heran di tempat kita kadang kalau udah bulan Ramadan, cobalah Bapak Ibu perhatikan nanti bulan Ramadan jam sabaleh bantu iko, pailah ke masjid awak, bergelimpangan korban perang. Pakai baju seragam. Kalau awak jago kan lalu, apa kau bukan bulan santai Ramadan, kau bangun. Langsung nyejawek kau pakai hadis lo tuh, naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, ingat lo hadis. Hadis naumus shaim huwal ibadah itu hadis dhaif. Hadis dhaif tak bisa dipakai untuk mendorong tidur siang. Menjadi pelayan masyarakat adalah wajib. Puasa Ramadan juga wajib. Tapi kalau musafir jarak qashar sholat 89 km boleh diganti di hari yang lain. Mau kemana? Keluar kota. Kemana? Ke Jakarta. Maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, atau sakit tua yang tak bisa lagi, maka membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tua renta atau yang kena penyakit akut tak mungkin sembuh sampai mati, kena emah akut, kena diabetes akut, maka dia boleh tidak puasa. Syaratnya tak sembuh-sembuh, Syawal makin parah sampailah akhir. Mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun lalu, insyaallah. Tadi ambo mulai jam sabaleh, jam berapa gini? Jam sabaleh 38 sudah. Lalu kemudian pulang di sore hari. Itu di siang Ramadan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ujian orang bulan puasa ini luar biasa. Mancalia oto warna merah macam semangka. Ngaku ibu nanti jangan berjilbab yang warna-warna makanan, karena godaan yang luar biasa. Sampailah pada akhirnya azan maghrib berkumandang. Jam 6 sore orang sudah mau keluar rumah menghidupkan sepeda motor. Ditanya dek bini, udah Pak Ikama? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Begitu pulang, limo di kiri, limo di kanan. Dari mulai macam-macam makanan. Ndak ambo sabui, beko tersinggung bapak. Makanan ambo itu. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk air 3 teguk, kurma 1 butir, hilang hawa nafsu yang tadi. Mana haus tadi? Tak ada, hilang.
Begitulah hawa nafsu. Apa kata suami? Ini hari terakhir mah, besok tak kita ulang. Besok jam 6 dibuat aja. Memang manusia kok pelupo. Orang nan lupa nan lalai kau diingatkan. Watawasau nan mengingatkan ustaz. Tapi pas dakek bawa buku tu, ustaz tu pun lupa juga. Ingatkan, doakan Ustaz Somad supaya inyo ingat tentang ceramah inyo. Jangan sampai cuma inyo pandai mengecek saja, inyo indak mengamalkan. Nah, lalu kemudian awak pun berbuka puasa. Nan paling elok ikut sunnah adalah kurma. Manga kurma? Sebab kurma iko manis. Usus awak tidak masuk makanan sampai baleh jam. Kalau dimasukkan ke dalamnya air es, maka bayangkan knalpot sepeda motor nan panas, siramkan air es, lapeh, tanggal catnya. Begitulah kena penyakit usus. Maka yang paling bagus masuk air suam kuku. Kalau di Mesir sore-sore air panas dimasukkan kurma ke dalam atau susu. Nanti begitu mau berbuka puasa itulah minuman. Ternyata minuman kesukaan Nabi Muhammad SAW adalah air yang dimasukkan kurma ke dalam, lalu kemudian diminum airnya, kurmanya dimakan. Bagus sekali untuk usus. Kenapa kita mesti berpuasa? Ternyata badan kita ini mengandung banyak sekali penyakit. Makan buah apel, apelnya tidak dimakan ulat. Kenapa ulat tak mau makan apel? Karena apel mahal. Bukan. Karena apel disemprot pestisida. Maka ketika kita makan buah apel pir, sesungguhnya pestisida masuk ke dalam. Ada bahan makanan yang berlebih, tidak. Zaman dulu orang minum teh manis, makan gula, makan santan, tapi setelah itu dia membajak sawah 2 hektar berkeringat. Orang zaman sekarang santan, gula, kolesterol, habis itu tarik selimut, hidupkan AC, menggumpal dalam darah. Maka kita mesti berpuasa untuk supaya toksit, racun, kelebihan makanan dibuang, dibakar dalam diri. Makanya keluar Ramadan itu kita dengan semangat yang baru. Kenapa? Fresh. Kalau komputer terlalu lama dipakai, dia mesti di-refresh. Begitu juga dengan badan kita ini, 11 bulan dipakai, ada waktu untuk memperbaharui tubuh. Begitulah Ramadan. Maka jangan jadikan Ramadan sebagai bulan balas dendam. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam jadi azan maghrib, makan siang ndak ado dibalaskan waktu azan maghrib. Azan maghrib berkumandang, hari balas dendam. Apa yang meningkat setelah Ramadan? Iman meningkat, ilmu meningkat, takwa meningkat. Jangan sampai ditanya orang apa yang meningkat setelah Ramadan? Kolesterol, gula darah, berat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan Ramadan. Nampaknya Ustadz Abdul Somad menceramahi. Tidak, ambo sedang mengingat-ingatkan diri ambo, sebab ambo juga manusia yang kena penyakit lalai dan lupa. Ambo sudah jelaskan dari mulai menyambut Ramadan, masuk ke Ramadan, sampailah berbuka. Tapi tentu tak bisa saya jelaskan sampai detail-detail 60 menit. Maka nanti kalau ada pengajian kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum menjelang berbuka, kultum dari isya ke tarawih, dengarkan. Karena Ramadan adalah madrasah ilmu pengetahuan. Ramadan melatih untuk sabar. Ramadan meningkatkan iman dan takwa. Itu yang dapat ambo sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada nan ingin bertanya, ambo agih 3 pertanyaan. Pertanyaannya terkait dengan puasa. Yang lain ditanya bumi iko peta apa boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.